Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas kebijakan dividen yang beranggotakan kelompok. Pertama ada Elisa Widiasari dengan NPM 74, Nova Ayu NPM 75, Apriliana Egita Maharani dengan NPM 80, Helen Senja dengan NPM 91, Arina Hamida dengan NPM 93, dan Muhammad Jaziul Niam dengan NPM 100. Yang pertama, ada apa itu dividen? Dividen adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham dari laba yang dihasilkan. Dividen tersebut bisa dibayarkan secara berkala, misalnya setiap kuartal atau tahunan, tergantung kebijakan perusahaan itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk eh, pembagian dividen, ada satu dividen tunai atau cash dividen, kedua ada dividen saham atau stock dividen, yang ketiga ada dividen likuiditas atau liquidating dividen. Yang selanjutnya ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen perusahaan sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan investor dan nilai perusahaan. Kebijakan dividen ini biasanya berfokus pada seberapa banyak laba yang akan dibagikan sebagai dividen dan seberapa banyak yang akan ditahan untuk menandai ekspansi atau investasi lainnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan dividen. Ada 3 jenis kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen stabil, yaitu perusahaan membayar nilai DPS yang tetap setiap periode tanpa mempedulikan fluktuasi laba bersih. Yang kedua, kebijakan dividen residual. Hanya dibayarkan jika perusahaan memiliki sisa dana laba bersih setelah semua kebutuhan pendanaan investasi baru, kapital budgeting terpenuhi. Yang ketiga, kebijakan dividen tidak tetap dibayarkan secara tidak tetap dan bergantung pada keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Kemudian ada contoh soal dalam perusahaan X memutuskan untuk membagikan 40% dari laba bersihnya sebagai dividen. Jika perusahaan X memiliki laba bersih sebesar 500 juta, berapa besar dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham? Penyelesaiannya yaitu yang sudah diketahui laba bersih 500 juta, rasio dividen 40% sama dengan 0,4. Untuk rumus menghitung dividen yang dibayarkan, yaitu dividen sama dengan laba bersih dikali rasio dividen yang dihasilkan 500 juta dikali 0,4 sama dengan 200 juta. Jadi, dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan X pada pemegang saham adalah sebesar 200 juta. Kemudian ada dividen payout ratio atau DPR. Dividen payout ratio atau rasio pembayaran dividen adalah rasio keuangan yang mengukur persentase dari total laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Sisa laba yang tidak dibagikan akan dicatat sebagai laba ditahan atau retained earnings untuk mendapatkan ekspansi atau keperluan internal perusahaan. Rumus berbasis pembagian fraksional terdapat 2 pendekatan pembagian yang dapat digunakan tergantung ketersediaan data laporan keuangan. Kemudian untuk rumusnya yang pertama itu pendekatan 1 berdasarkan total nilai agregat DPR sama dengan total dividen tunai per laba bersih net income dikali 100%. Kemudian untuk pendekatan kedua berdasarkan nilai per lembar saham. Untuk rumusnya DPR sama dengan dividen per share DPS per earnings per share EPS dikali 100%. Untuk contoh kasusnya, perhitungan matematis yang pertama kasus agregat jika laba bersih perusahaan sebesar 500 juta dan total dividen yang
disepakati untuk dibagikan adalah 200 juta. Jadinya DPR sama dengan 200 juta per 500 juta dikali 100% sama dengan 40%. Jadi perusahaan membagikan 40% labanya untuk investor dan 60% sisanya disimpan sebagai modal internal. Kasus per lembar saham, jika laba per lembar saham EPS adalah 1000 dan dividen per lembar DPS yang dibayarkan adalah 350, maka DPR sama dengan 350 per 1000 dikali 100% sama dengan 35%. Kemudian untuk interpretasi bagi manajemen dan investor, DPR rendah mengindikasikan perusahaan sedang dalam masa pertumbuhan pesat, growth stage, sehingga memilih menahan laba untuk investasi proyek baru. Kemudian DPR tinggi mengindikasikan perusahaan telah matang mature stage dengan arus kas yang sangat stabil, namun memiliki opsi investasi internal yang terbatas. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama ada profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan laba bersih yang tinggi dan stabil cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk membayarkan dividen. Sebaliknya, jika laba rendah atau sedang merugi, perusahaan kemungkinan besar akan mengurangi atau menunda pembayaran dividen. Yang selanjutnya ada tingkat pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang berada pada fase pertumbuhan tinggi atau high growth umumnya memilih menahan sebagian besar labanya untuk diinvestasikan kembali dalam ekspansi usaha daripada membagikannya sebagai dividen. Yang ketiga adalah kebutuhan pembiayaan. Jika perusahaan memiliki rencana proyek investasi baru atau ekspansi dalam waktu dekat, mereka akan memprioritaskan penggunaan laba bersih sebagai sumber pendanaan internal atau laba ditahan ketimbang membagikannya kepada investor. Yang keempat, kebijakan pajak. Perbedaan tarif antar pajak dan atas dividen dan pajak atas keuntungan modal capital gain turut mempengaruhi preferensi perusahaan maupun investor dalam menentukan apakah laba sebaiknya dibagikan atau ditahan. Yang selanjutnya ada teori dividen, dividen irrelevancy teori. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan lebih ditentukan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau keputusan investasi. Yang kedua, breed in the hand theory. Teori ini menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen yang dibayarkan sekarang daripada capital gain di masa depan karena lebih pasti dan resikonya lebih kecil. Yang ketiga, tax preferensi teori. Teori ini menyatakan bahwa investor lebih menyukai capital gain daripada dividen karena pajak atas dividen biasanya lebih besar atau dibayarkan lebih cepat. Saya lanjut di sini ada tujuan dividen. Yang pertama ada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua ada menjaga keseimbangan antara dividen dan laba ditahan. Yang ketiga menjaga likuiditas perusahaan. Yang keempat mendukung pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Kelima menarik dan mempertahankan investor. Dan yang terakhir ada meningkatkan nilai perusahaan. Ada kesimpulan. Kebijakan dividen selalu menghadapi dilema pertukaran trade-off antara memenuhi ekspektasi pengembalian investor saat ini atau mengamankan pertumbuhan jangka panjang perusahaan melalui akumulasi laba ditahan. Manajer keuangan yang optimal dituntut mampu menjaga stabilitas dividen guna memberikan sinyal positif, signaling effect terhadap kinerja dan prospek pasar perusahaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.